Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melina Sapitri, Prodi S1 Kebidanan semester 3. Di sini saya akan menjelaskan waterbird. Pengertian waterbird adalah satu dari beberapa jenis persalinan. Selain melahirkan di air, ada juga melahirkan normal, operasi sesar, genital birth, dan hypnobirth. Jadi, pentingnya untuk menentukan metode persalinan di samping menyiapkan berbagai persiapan persalinan. Jurnal pertama, sejarah waterbird, melahirkan di air, bukan melahirkan di udara, merupakan perkembangan yang relatif baru di Indonesia, di dunia barat. Waterbird pertama di Eropa, yang kita ketahui terjadi pada tahun 1803 di Prancis. Sebuah ibu yang persalinan sangat lama dan sulit akhirnya dibantu melahirkan di bak air hangat. Pada 1970-an, beberapa dokter di Rusia dan Prancis terkait pada cara membantu bayi jadi transisi dari kehidupan di dalam rahim, kehidupan di luar semulus mungkin. Mereka khawatir tentang cara perawatan wanita dalam persalinan di negara maju. Mereka khawatir adalah bahwa asuhan maternitas modern dengan banyak transversi melahirkan traumatis bayi. Beberapa dokter mengira bayi dapat terpengaruh seumur hidup karena cara mereka datang ke dunia. Apa waterbird? Teknik yang juga dikenal sebagai hidroterapi ini pertama kali digunakan di Prancis pada tahun 1803 dan cukup populer di negara barat karena dokter merasa bahwa hal itu tidak hanya membuat lebih banyak persalinan nyaman untuk wanita, tetapi juga mencegah infeksi atau komplikasi. Waterbird adalah teknik permainan kuno peran penting dalam mengurangi nyeri persalinan bagi wanita selama persalinan dan hingga operasi sesar. Ibu di tenaga kerja direndam dalam genangan air yang hangat dengan peningkatan ketegangan, ketakutan, kecemasan, dan tingkat stres. Banyak wanita hamil memilih teknik waterbird untuk mengirim bayi mereka. Relaksasi. Jika ibu sangat tegang, kontraksi bisa menjadi tidak menentu. Persalinan berhenti dan dimulai tanpa kemajuan stabil. Efek relaksasi air akan membantu menjaga. Jurnal kedua, perbandingan antara hasil kelahiran dari air dan persalinan pervaginama normal. Perendaman air hangat selama persalinan dikaitkan dengan relaksasi dan pengurangan rasa sakit untuk wanita hamil. Metode ini tidak banyak digunakan di Iran, mengikat kekhawatiran akan infeksi dan komplikasi maternal atau neonatal lain. Metode alternatif diperlukan untuk meningkatkan keamanan persalinan normal pervaginama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan hasil dari ibu dan bayi terkait dengan waterbird dan persalinan normal pervaginama. Perendaman dalam air hangat merupakan salah satu metode yang mengurangi nyeri persalinan. Menggunakan perendaman air hangat selama persalinan untuk relaksasi dan pereda nyeri, wanita memiliki sejarah panjang dalam perawatan klinis. Penggunaan normal perendaman air untuk persalinan dan kelahiran dimulai dari pada 1970-an oleh Igor Tajorkovsky, seorang pembuat kapal yang mempromosikan waterbird di Soviet Rusia. Metode ini dipraktikkan secara luas di seluruh dunia. 2-4. Sebuah tinjauan literatur yang cermat menunjukkan bahwa perendaman dalam air hangat memiliki banyak manfaat bagi ibu hamil, termasuk relaksasi, mengurangi penggunaan obat, dan menghilangkan atau mengurangi nyeri. Manfaat metode ini bagi ibu meliputi peningkatan kenyamanan fisik ibu, partisipasi aktif dalam proses persalinan, dan pengurangan nyeri.
durasi persalinan, kebutuhan episiotomi, dan frekuensi operasi sesar. Jurnal ketiga, menggunakan air sebagai ukuran kenyamanan dalam persalinan, manfaat psikologis dan reseptor nyeri. Manfaat psikologis selara dengan beberapa alasan mengapa wanita memilih waterbirth sebagai metode persalinan. Lingkungan serta orang di dalamnya. Ruangan dapat mempengaruhi apa yang kita rasakan, termasuk rasa aman, kenyamanan, kontrol, atau ketakutan. Saat waterbirth, air membantu memberikan kelegaan bagi wanita dalam persalinan dan memfasilitasi kelahiran anak. Hidroterapi bisa juga dipuji dengan aromaterapi, pijat, atau relaksasi. Yang ketiga itu, gunakan waterbirth teknologi untuk mengurangi nyeri persalinan, hindari sesar. Persalinan lebih singkat. Yang pertama, air membantu mengendurkan otot, sehingga ibu tidak membuang energi untuk menjadi tegang. Yang kedua, semua energi dapat digunakan untuk fokus pada kontraksi. Ini akan membantu membuat persalinan lebih cepat. Fakta tentang melahirkan waterbirth. Yang pertama, waterbirth memudahkan tahapan pertama persalinan. Waterbirth belum tentu aman bagi bayi pada tahapan kedua persalinan. Risiko melahirkan di dalam air atau waterbirth. Yang pertama, tali pusat bayi rusak saat diangkat ke permukaan air. Yang kedua, bayi mengalami kejang. Yang ketiga, bayi susah bernapas. Yang keempat, suhu tubuh bayi menjadi terlalu tinggi atau terlalu rendah.